Dulu selama 5 tahun Jawa Barat tidak bangun sekolah, tidak bangun ruang kelas, tidak. Pak Ridwan Kamil yang membangun Masjid Al-Jabar. Saya nantang makanya. Saya jelasin cicilannya per tahun pembangunan masjid ini 500 miliar. Sampaikan bahwa masjid itu bukan untuk foto-foto. Ya. Silakan Anda bangun masjid sebagus mungkin. Tapi tolong diisi untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan untuk foto-foto. Ya silakan Anda mau bagus sebagus apapun masjid. Tapi yang diharapkan karena gak apa-apa masjid gak bagus, gak apa-apa masjid kecil, tapi di situ tempat beribadah, merenung, bertapakur. Ya, bayangin kalau sampai menanggung hutang Masjid Al-Jabar. Ya, silakan sebenarnya kalau mau buat masjid bagus ya Ridwan Kamil, tapi jangan salah fungsikan. Coba kita lihat dulu ya, pidato kalau dimulai di ngaji. Ya. Untuk itu, apa yang mengakibatkan kita ini terlambat kesejahteraan? Penyelenggara, pengelola keuangan negara amilin, mantake ka para amilin ulah ngurus beteng sorangan wae. Masalahnya adalah hari ini terjadi pergeseran masjid tempat tafakur, masjid tempat bersujud, masjid tempat membangun hubungan spiritualitas antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai sang khalik, untuk membangun kenyamanan, ketenangan, melahirkan kesalehan hidup, berubah menjadi masjid sarana rekreasi. Kalau masjid sarana rekreasi bukan sarana spiritualitas, maka masjid hanya akan menjadi tempat selfie, bukan tempat tafakur. Banyak sekali memang ya, ini real kenyataan seperti itu. Maka orang berbondong-bondong dari mana-mana ke masjid-masjid indah dari kampung-kampung, naik odong-odong, naik bis, menggunakan seragam, tapi bisa jadi dalam perjalanannya dia lupa pada kewajiban yang sebenarnya kepada Allah. Bisa jadi karena kakulantaran majelisna hayang ka Al-Jabar teu boga ongkos nginjem heula. Banyak yang begitu di kampung saya contohnya. Peristiwa itu bukan hanya di masjid. Banyak orang pergi umroh pinjem bank. Pulang dari umroh pusing nyicilan hutang kabang. Apa maksud saya? Saya tidak menghalangi orang untuk hajatan, saya tidak menghalangi orang untuk umroh, saya tidak menghalangi orang untuk haji, tidak menghalangi orang untuk datang ke Al-Jabar bagi mereka yang uangnya cukup, bagi yang uangnya. Tapi bagi mereka yang tidak punya kemampuan keuangan, kembalilah pada Allah dengan bertafakur dimanapun engkau berada. Arti apa yang diharapkan oleh gubernur, syiar Islam harus sejalan dengan perubahan perilaku umat Islam. Syiar Islam harus sejalan dengan perubahan perilaku umat Islam. Bagaimana perubahan perilakunya? Tidak temperamental, efektif dalam belanja uang, tidak emosional, tidak menebar kebencian, tidak menceritakan kejelekan orang lain di media sosial, kecuali kritik pada pemerintah. Kalau kritik pada pemerintah bukan menceritakan kejelekan, itu adalah kewajiban warga untuk meluruskan pemerintah agar benar pelayanan. Dengerin tuh tukang nyinyir. Tapi kalau Anda menyerang tetangga yang bukan gubernur, itu tidak baik. Karena apa? Karena ranah itu cukup dibereskan di tingkat tetangga. Kalau bertengkar sama suami, tidak usah di-live-kan. Itu urusan Anda di rumah. Mapagahan budak teu kudu di-live-kan, karena itu urusan Anda di rumah. Mari kita benerin ini. Setuju tidak? Cinta tidak? Cinta tidak ada benci. Cinta tidak ada cinta tidak ada Kata orang Sunda, celik putih celak herang, caang bulan 14, jalan gede sasa. Jadi perilaku masjid yang harus dibawa keluar bagi warga Jawa Barat satu saja hari ini: menahan emosi. Salat melahirkan kesabaran. Setuju? Yang hilang dari negeri ini adalah rakyatnya tidak sabar, pamimpinna lenglet. Rakyatnya tidak sabar, pemimpinnya kecekatan. Mari kita rubah
Pemerintahnya pelayan rakyat cekatan, rakyatnya sabar. Atau kemudian kalau ke masjid menahan diri dari selfie, karena ke masjid bukan untuk selfie, ke masjid bertemu dengan Allah yang menciptakan dirimu. Allah akan mencintaimu mesti engkau tidak memiliki perangkat HP. Setuju? Setuju? Datang ke masjid lain reksel. Saya pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf. Kenapa? Karena sebentar lagi masuk tahun baru. Artinya ada lembaran lama yang kelam. Karena ada lembaran lama yang kelam, yang bagaimana? Takut masih ada rakyat yang tidak sekolah. Takut masih ada rakyat yang tidak punya rumah. Takut masih ada rakyat yang masih menikmati jalan bolong, meskipun jalan itu jalan kota, jalan kabupaten, jalan desa, karena jalan provinsi secara umum sudah baik, tinggal diperhalus. Takut menghadapi rakyat yang hari ini masih ada bau menyengat sampah di lingkungan rumahnya, karena sistem pengelolaan sampahnya belum terdistribusi ke setiap desa dan kelurahan. Takut ada layanan KTP di kabupaten kota masih terlambat. Takut masih ada pelayanan pajak tidak melayani dengan senyum. Seluruh ketakutan takut itu, takut masih kalau di jalan raya tidak nyaman, masih ada orang yang bawa celurit, masih ada orang geng motor. Seluruh ketidaknyamanan itu adalah tanggung jawab negara. Apapun yang terjadi di Jawa Barat adalah tanggung jawab negara. Pemimpinnya Dedi Mulyadi. Saya menyampaikan permintaan maaf. Tapi apakah layanan publik Jabar meningkat? Meningkat. Jalan meningkat anggarannya, PJU meningkat anggarannya, anggaran jalan dari 400 jadi 4 triliun. Dulu selama 5 tahun Jawa Barat tidak bangun sekolah, tidak bangun ruang kelas, tidak. Sekarang kita, walaupun kita uangnya berkurang, sekolah baru dibangun, ruang kelas dibangun, rumah rakyat miskin dibangun, aliran listrik dialirkan, orang ngantri tiap hari berobat dijamin oleh pemerintah kita layani. Lumayan boga gubernur duda teh. Oke. Terakhir. Jadi kata Pak Menteri Agama, tugas keislaman gubernur apa? Ke Aljabar tiap hari? Bukan. Ke Pusdai tiap hari? Bukan. Tugas keislaman gubernur adalah menyelesaikan masalah orang-orang miskin, menyelesaikan masalah anak-anak yatim, menyelesaikan masalah orang-orang sakit, menyelesaikan masalah orang-orang yang tidak bekerja agar mendapat pekerjaan, menyelesaikan masalah petani, menyelesaikan masalah nelayan, menyelesaikan masalah buruh. Ini tugas saya. Tugas saya bukan spiritual, tapi sosial. Kesalehan saya bukan baca la ilaha illallah 110.000 sekali, tapi kesalehan saya adalah membangun ribuan rumah rakyat miskin. Kesalehan saya adalah membelanjakan APBD tidak untuk jalan-jalan, tidak untuk plesir, tidak untuk keluar negeri, tidak untuk baju dinas, tidak untuk rumah dinas, tidak untuk seminar-seminar, tidak untuk simposium, tidak untuk pengarahan-pengarahan, tapi membelanjakan APBD saya menyelesaikan 8 asnaf yang itu menjadi mustahik zakat. Itu kewajiban APBD. Ini nanti biar Pak Kiai yang jelasin. Ini jelasin, karena ini harus dibenerin sistem. Zaman Kanjeng Nabi, masyarakat membayar pada negara itu zakat, disimpannya di Baitul Mal. Maka Baitul Mal itu adalah kas negara. 8 asnaf itu menjadi kewajiban negara, tapi melalui zakat. Jawa Barat, iurannya, kewajiban rakyatnya banyak sekali. Pajak pusat, pajak daerah, pajak desa, zakat, infak, sodako, tapi rakyatnya tuh benghar-benghar. Ada apa ini? Ya. Kenapa? Karena selama ini tokoh agama itu berkutat di belanja badan amil zakat. Sibuk ngurusin hibah. Seharusnya tokoh agama itu berkutatnya di mana? Menyoroti APBD. Ini APBD gubernur udah bener nggak buat rakyat? Ini bener nggak buat anak yatim? Ini bener nggak buat fakir miskin? Ini bener nggak untuk infrastruktur jalan? Ini bener nggak untuk infrastruktur irigasi? Ini bener nggak untuk sekolah? Ini bener nggak untuk pembangunan perumahan rakyat miskin, nelayan? Itu difokuskan di situ, ditegur DPR-nya, ditegur gubernurnya, benerin. Untuk apa? Karena kesejahteraan kuncinya di APBD, bukan di badan amil zakat. Saya nantang makanya
Untuk itu, apa yang mengakibatkan kita ini terlambat kesejahteraannya? Karena belanja penyelenggara negara lebih gede daripada rakyatnya. Mohon maaf, belanja untuk penyelenggara negara bobotnya dulu sampai 70%, sekarang diturunin menjadi 50%, sekarang dituntut untuk 30%. Kenapa? Kegedean belanja aparatnya. Jadi belanja yang melayani lebih gede dibanding yang dilayani. Pejabat yang pakai mobil mewah ya. Makanya Provinsi Jawa Barat merubah paradigma itu, menghilangkan anggaran yang tidak penting, diarahkan untuk belanja yang penting. Kenapa? Pengen mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi kita berhadapan dengan situasi yang berat, di mana kebutuhan pemerintah pusat sangat tinggi, sehingga pemerintah daerah harus dikurangi. Nah, yang berikutnya, ini jelasin, karena ini publik. Di Provinsi Jawa Barat, apa yang harus dikoreksi? Yang dikoreksi di gini, mental aparat. Mentalnya bagaimana? Saya nanya tentang tunjangan. Saya pelajari, ternyata tunjangan struktural orang yang bekerja dengan resiko lebih kecil dibanding yang fungsional, yang tidak berisiko dan tidak bekerja. Karena aturan. Makanya saya minta ke Kepala BKD evaluasi. Pegawai provinsi banyak yang tidak memilih menjadi struktur karena bertanggung jawab pada pekerjaan, pada komplain dari masyarakat. Gubernur di Polototan unggal poe, dia milih jabatan fungsional. Nu gawena eueuh gajihna gede pan teu eling negara teh teh. Dibongkar semuanya oleh KDM. Bayangin, negara tidak adil. Jadi yang bekerja di struktur anu dipariksa, anu di demo, gajihna leuwih leutik dibanding anu gawena HS. Pertanggung jawabnya cukup nyeun ngarang, nyaeta telaah dibaca ke ku aing tara telaahna. Ini Pak, ini harus dibenerin Pak. Kalau ini hambatannya di Kemenpan RB, saya mau datang. Kenapa? Saya tidak menerima pegawai provinsi yang tidak kerja tunjangannya puluhan juta, sedangkan yang beresiko kecil tunjangannya. Ini bener. Kenapa? Ini duit publik yang harus dinikmati oleh rakyat kecil untuk sekolah gratis, untuk mendapat perumahan. Ini negara. Nah, ini adalah sistem, dan ini dulu kalau Indonesia itu tidak bayar pajak, kalau Indonesia mungkin negara yang bersyariatkan Islam, mungkin bayarnya zakat. Hukumnya ini. Nah, ini. Jadi, kalau di Bajis itu Amilin itu adalah penyelenggara kegiatan zakat, badan amil zakat, maka di pemerintah daerah itu Deddy Mulyadi itu Amilin. Penyelenggara pengelola keuangan negara Amilin. Mantake ka para Amilin ulah ngurus beteng sorangan wae. Ini Pak, ini penting Pak. Jadi tafsirnya apa? Terakhir, pegawai Pemda provinsi yang soleh bukan yang umroh tiap tahun. Pegawai Pemda provinsi yang soleh adalah berani menunda hajinya untuk melayani rakyatnya yang menjadi kewajiban. Jangan dibalik-balik, kepala dinas soleh umroh nage tiap tahun, ay umroh nama ke duit SPJ liar. Pergi haji, bukan. Kesolehan seorang kepala dinas, seorang sekda, seorang gubernur adalah tidak mau meninggalkan daerah di mana rakyat dipimpinnya satu hari pun demi kepentingan rakyatnya. Itu soleh. Terakhir, ini ada Bu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Ini penting. Kenapa? Penting. Ini penderitaan. Kenapa? Tiap hari kami harus melayani TKI yang paspor kunjungannya habis di luar negeri dan harus balik. Perginya ilegal, pulangnya harus kita kembalikan. Perlu biaya, perlu komunikasi. Itu pertama. Yang kedua, tiap hari, makanya saya ngomong Islam ini, kami harus melayani anak-anak di bawah umur yang dilecehkan oleh bapaknya, yang dilecehkan oleh bapak tirinya, yang dilecehkan oleh pamannya karena ibunya pergi jadi TKI di luar negeri. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan? Tidak. Per hari ini, agar Dinas Pemberdayaan Pelindungan Ibu dan Anak mengeluarkan peraturan gubernur yang melarang warga Jawa Barat memiliki anak balita pergi ke luar negeri untuk bekerja. Setuju. Banyak yang melantarkan anak. Dia harus, yang pergi ke luar negeri harus asesmen dulu, ditanya dulu. Kalau kemudian dia pergi ke luar negeri karena berbagai problem, maka tugas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan mencarikan pekerjaan di dalam negeri, mencarikan pekerjaan di Jawa Barat. Kenapa? Zolim gubernur.
makin banyak anak yang mengalami trauma, rusak masa depannya karena keluarganya tidak mampu hadir di rumahnya disebabkan negara abai terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ini penting. Jadi untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Kita berucap terima kasih pada yang membangun Masjid Al-Jabar, dari mulai Pak Dani, Pak Ahmad Heriawan, Pak Ridwan Kamil, semuanya semoga menjadi orang-orang soleh. Dan doakan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa dipercaya oleh rakyat, sehingga rakyatnya mau bayar pajak kendaraan bermotor yang pada akhirnya kita bisa bayar cicilan PEN sebagai modal pembangunan Al-Jabar. Saya jelasin, cicilannya per tahun pembangunan masjid ini 500 miliar. Jadi masjid ini milik siapa? Milik rakyat Jawa Barat, karena dibayarkan dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat Jawa Barat. Ini penting. Ini perlu disampaikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang membahagiakan, menjadi semangat, dan saya yakin yang membangun masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana Kang Deddy menyampaikan bahwa kita nggak butuh masjid mewah, kita nggak butuh mohon maaf nih ya, masjid banyak mewah, nggak butuh. Yang dibutuhin masyarakat apa? Nggak apa-apa masjid nggak mewah ya, kecil, tapi yang isinya banyak, sholat berjamaahnya banyak ya. Tamparan keras ya untuk saya pribadi. Semoga makin giat lagi berjamaah di masjid khususnya teman-teman ya. Luar biasa ini ya teman-teman. Dan Kang Deddy pun sampaikan bahwa ketika kita sudah jauh dari masjid ya bagaimana lagi kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan ya, karena masjid lah ya salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan jangan sampai dialih fungsikan menjadi, mohon maaf, tempat wisata, mohon maaf, tempat foto selfie. Ya itu tempat kita berenung loh, tempat kita beribadah, merenung ya, merenung atas kesalahan kita, atas dosa-dosa kita ya. Disitulah tempatnya, bukan untuk selfie. Ya itu mohon maaf nih ya Pak Ridwan Kamil ya, silakan kalau emang niatnya baik Al-Jabar untuk membangun masjid, tapi tolong di situ untuk beribadah, jangan sampai ya foto-foto saja gitu. Buat ibadah di situ tuh ya. Ini pelajaran keras nih ya, harusnya Ridwan Kamil. Dan anggarannya pun gak main-main teman-teman. Cicilannya sebulan berapa? Hampir 1 M ya sebulannya teman-teman. Luar biasa ini ya. Ya silahkan kalau emang buat beribadah silakan, tapi ya gitu ya, tolong buat ibadah nggak apa-apa. Kalau emang selfie ya nggak apa-apa, tapi buat ibadah kan gitu kan intinya ya. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.